Di Jawa Tengah itu hanya ngumpulin 2 pos anggaran. Satu anggaran perjalanan dinas, yang kedua anggaran kepanitiaan. Itu dikumpulin, ya. Habis itu dibuat peraturan gubernur tentang tunjangan kinerja. Cukup. Bapak kebayang nggak? Hanya 2 pos anggaran, satu perjalanan dinas, 2 kepanitiaan. Jadi birokrasi zaman dulu itu buahnya menjadi panitia karena dapat insentif tapi nggak kerja. Jadi kira-kira gini, ini butuh ditangani 3 orang itu, tapi dibuat 20 orang. Yang 17 orang nggak ngapa-ngapain. Tapi karena masuk di SK ada honornya. Apalagi kalau kita bicara tentang perjalanan dinas. Jadi contoh baik di luar banyak. Jangan ragu-ragu, banyak. Jadi itu dibalikin dalam bentuk tunjangan kinerja. Nggak boleh bupati itu biarin anak buah saya semua susah. Itu nanti kalau anak buahnya susah, dia akan nyusahin rasa masyarakat. Enggak. Ya, dia harus sejahtera sesuai dengan haknya. Hak itu apa? Ya diatur oleh regulasi. Jadi nggak melanggar undang-undang. Realistis. Ya nggak boleh berlebihan gitu ya, nggak boleh berlebihan. Nah kira-kira itu. Jadi yang pertanyaan unik itu adalah bagaimana cara memilih yang baik untuk Tulungagung. Kalau saya resepnya gampang. Problem utama Tulungagung itu apa? Satu, bayangan saya, pemimpin Tulungagung itu tidak independen karena merasa ketakutan dengan aparatur penegak hukum dan pengawas. Dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, karakternya kuat, yang berani. Yang kedua, ya, pemimpin Tulungagung itu menurut pandangan saya, dia harus bisa jadi role model terkait dengan perilaku. Ya, kalau menurut pandangan saya gitu. Nah, itu 2 syarat itu, satu sanggup jadi role model, yang kedua ya dia harus tegas. Kalau nggak salah ngapain takut gitu, ngapain? Dan syarat-syarat semua itu hanya untuk kepentingan publik itu ya wajib dilakukan. Dan mudah-mudahan syarat ini nggak mutlak gitu, tapi pemimpin Tulungagung yang akan datang harus bisa memfasilitasi masyarakat melalui komunitas untuk membangun visi Tulungagung yang kuat, yang bisa diterima oleh seluruh stakeholder. Bukan personal, isi personal ya, tapi visi yang dibangun berdasarkan kemauan masyarakat. Mau apa? Karena kan beda-beda juga bertanya Pak Anwar. Ya duduk bareng, apa maunya masyarakat Tulungagung? Value apa yang dibangun? Dari pesantren boleh, dari Gayari boleh, dari Tulungagung value-nya luar biasa. Nah, begitu bungkus, siapapun bupatinya nggak boleh berubah. Atau kalau ancaman masyarakat yang tidak menjalankan visi yang dibangun masyarakat, jangan dipilih. Gitu. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koko telah menjawab pertanyaan dari Mas Anang terkait korupsi ya. Ini kesimpulannya untuk menjaga Sumat tadi sampaikan kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, yang paling penting adalah kompeten. Kompeten di sini ternyata ada 3: skill, knowledge, sama attitude. Jadi kita ke depan berharap yang bisa menjalankan Tulungagung adalah yang mempunyai kapasitas untuk menjalankan visi-misi dengan yang 3 tadi. Skillnya harus kuat, bagus, knowledge-nya harus mumpuni, ya, etikanya atau attitude-nya harus bisa dijaga. Insyaallah Tulungagung lebih baik. Ya, mungkin terus selanjutnya monggo teman-teman kepada monggo ada pertanyaan Pak Pani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Koko, nama saya Farhan. Alamat saya di Kelurahan Dukun. Mungkin mohon izin saya tadi sedikit lambat dari jam untuk yang ini. Mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin sudah ada beberapa pertanyaan. Saya sebenarnya bertanya simpel, Pak Koko. Bercerita untuk kota-kota tetangga, untuk kota-kota yang lain, Kota Malang, untuk terkait kasus-kasus yang ditangani oleh pihak 3 huruf atau korupsi, pemberantasan korupsi, dia bisa diselesaikan secara tuntas. Untuk beberapa kota-kota yang lain kayak di Nganjuk, kayak yang di Purbalingga, dia tetap secara langsung. Pertanyaannya untuk di kota Tulungagung sedikit melambat berproses dari 2018, 2019, 2020, 2021, sekarang 2022 itu kembali menguat kembali. Pertanyaannya simpel, Pak Koko. Sebenarnya prosesnya itu seperti apa gitu loh Pak Koko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Mas Farhan dari Mata News, di beliau media. Monggo Pak Koko terkait kasus yang berkaitan dengan KPK. Ya, terima kasih Mas Farhan. Saya kan sekarang bukan orang KPK ya, tapi dan ini sebetulnya pertanyaan yang ditujukan ke publik. Tapi saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini yang agak general gitu ya. Yang pertama cepat tidaknya penanganan korupsi itu tergantung dari kompleksitas kasus. Ya, coba ini pertanyaan di Pak Farhan ini, kasusnya Pak Supriyono itu sama dengan kasusnya Pak Sarimulyo enggak? Kasusnya Pak Supriyono dan Pak Sarimulyo sama enggak dengan kasus yang terakhir ini? Enggak sama. Dari sisi fokusnya enggak sama, teknisnya enggak sama, kompleksitasnya enggak sama. Karena yang terakhir saya sebagai pembaca ini ya, itu juga menyangkut birokrasi di Surabaya. Ya, yang terakhir. Jadi dari sisi kompleksitasnya. Nah, sebetulnya memang kalau korupsi di level kabupaten suap-suap ini cukup sederhana. Harusnya cepat, harusnya cepat. Tapi ada beberapa penanganan korupsi itu yang lama, biasanya menyangkut internasional Pak. Contohnya ini, KPK menangani RJ Lino, nggak tuntas, tersangka 2 tahun, nggak ditahan. Kenapa? Karena alat buktinya ada di negeri jauh sana, diminta nggak dapat apa, responnya nggak dapat. Itu lama Pak. Jadi kira-kira penanganan kasus itu memang tidak sesimpel analisa Pak Farhan. Kalau kasusnya berapa miliar cepat, terutama dari tingkat kompleksitas. Nah, saya di Tulungagung itu memang saya kebetulan salah satu penyidiknya dulu anak buah saya. Dia selalu cerita Surabaya gitu. Jadi walaupun waktu di sini itu kami nyambung di yang jahat nggak cuma orang di sini gitu. Yang jahat ternyata orang Surabaya. Nah itu kan menelusuri dokumen-dokumen agak lebih. Jadi kira-kira itu, mohon maaf Pak Farhan, karena saya udah bukan orang KPK, tentu saya tidak bisa menjawab tuntas. Tapi secara umum kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koko. Tadi laporan sudah dijawab. Itu tergantung kompleksitas dan koneksitas ya. Jadi lain kasus ya, lain permasalahan. Otomatis durasinya juga lain. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain, monggo yang mau bertanya. Ya, monggo terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan alhamdulillah Pak Koko ya. Alhamdulillah sudah hadir di segmen yang istimewa ini. Ya.
anggap aja ini Balai wartawan. lobby hotel ya. Balai wartawan. Balai wartawan. Sudah berarti balai wartawan. Oke, mohon maaf kamu. Saya pribadi mukadimah itu dari depan karena Mas Anang juga sudah banyak pertanyaan, tapi saya dengar dari luar dan alhamdulillah Pak Bapak sudah memberikan pencerahan yang bagus terkait ini, walaupun tidak sedetail itu ya, karena beliaunya sudah matut bukan di KPK lagi ya. Kalau saya pribadi gini Pak, saya pribadi boleh dong pandangan yang berbeda, karena kalau semua bersih itu juga tidak bagus. Jadi kalau ada korupsi, karena baik dan buruk itu seiring di jalan, bagaikan sandal jepit iring-iringan, tidak bisa dituntas, tidak bisa hilang ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita bagian dari yang baik gitu ya. Saya tidak banyak berbicara, tidak banyak bertanya karena pertanyaan sudah semua disampaikan Mas Anang. Cuma saya sampaikan terima kasih banyak karena Bapak sudah hadir, dan saya sendiri tadi memang ya tidak sengaja, walaupun kemarin tahu saya tidak sengaja pas kesini pas ada acara, jadi connect otak saya sudah tidak begitu full ya. Jadi kalau masalah korupsi di Tulungagung itu kalau harus hilang bersih itu tidak mungkin ya. Saya sendiri juga tidak senang kalau semua bersih, tidak senang ya, karena nanti tidak ada apa ya, tidak ada uniknya, tidak ada variasi. Jadi indahnya itu memang harus ada korupsi, ada pemberantasan korupsi, dan semua ikut sinergi bekerja. Kalau nanti tidak ada korupsi lagi, KPK berhenti. Ya, saya dari ucapan terima kasih untuk rekan-rekan semua dari Sekber, dari insan pers semua, karena alhamdulillah walaupun sekecil ini tempatnya, ini juga berjuang maksimal antara rekan-rekan di insan pers ini dari mulai 9 September waktu Hari Pers Nasional ya, itu menggadang untuk mencari tempat balai wartawan sampai mengajukan ke pemerintah, tapi alhamdulillah tidak disetujui. Nah itu alhamdulillah. Andai kan disetujui tidak begini tempatnya, mungkin istimewa ya, karena tidak disetujui akhirnya berjuanglah semua rekan-rekan ini urunan, yang penting dapat naungan, dapat tempat untuk wadah wartawan Tulungagung. Mudah-mudahan tahun yang akan datang rekan-rekan pers ini semakin maju, semakin baik, semakin bermartabat dalam menjalankan tugasnya. Dari saya, karena waktunya sudah ada panggilan, mudah-mudahan nanti menjadi barokah adanya pertemuan ini, adanya Pak Toto, adanya rekan semua, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah suasana silaturahim ini jadi barokah di dunia adalah akhirat. Bagi saya, bila mana ada kekurangan khilafah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sedi, Bu Sedi, Pak Roko, ya termasuk salah satu spesialis membaca doa beliau. Jadi bulan. Baik, mungkin tanggapi menarik tadi. Jadi ini kayaknya ke depan kita perlu interaksi lebih dalam Pak Gus Edi. Yang pertama gini, perilaku korupsi ini Pak Gus Edi itu nggak ada gini, nggak ada yang tiba-tiba korupsi 10 miliar itu nggak ada. Yang kedua, koruptor itu nggak pernah pensiun. Jadi misalnya menerima, aku pengen deh terima sekali 10 miliar, habis itu supaya nggak ditangkap saya pensiun. Nggak ada ceritanya, nggak ada. Yang kedua nih Gus, yang kedua, kalau kita sadar pembicaraan koruptor itu pasti, bahkan dia cara berkomunikasi dengan teman-temannya itu tidak etis.
Jadi kira-kira koruptor itu kelihatan dari